Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa Anda tidak mempunyai kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata, inilah topik pembahasan saya pada hari ini, tentang hak cipta program komputer. Saya Andi Risna Riswana dengan NIM 11000120081 Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, sebelumnya teman-teman perlu mengetahui apa itu hak cipta program komputer. Jadi, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Hak Cipta, program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja untuk mencapai hasil tertentu. Nah, selain itu, program komputer ini merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi, di mana berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1 huruf S Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 atau Undang-Undang Hak Cipta tentang Hak Cipta. Pertama-tama, perlu diketahui mengenai apa yang dimaksud dengan hak cipta dan jenis ciptaan apa yang dilindungi. Terdapat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta mengartikan, hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, yaitu setelah suatu ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, di mana mencangkup seperti buku, program komputer, pamflet, kemudian ada hasil karya tulis lain, kemudian ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemudian ada juga lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, kemudian seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kemudian ada arsitektur, seni batik, dan fotografi. Oke teman-teman, selain dari jenis-jenis ciptaan program komputer, teman-teman juga perlu mengetahui tentang apa saja pasal-pasal untuk program komputer. Jadi, dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang terkait secara langsung dengan hak cipta program komputer adalah antara lain. Yang pertama, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Hak Cipta tentang definisi dari program komputer. Yang kedua, Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta tentang pengecualian keberlakuan hak ekonomi untuk menyewakan ciptaan atau salinannya terhadap program komputer. Yang ketiga, Pasal 40 ayat 1 huruf S Undang-Undang Hak Cipta tentang program komputer sebagai ciptaan yang dilindungi. Nah, adapun pasal yang keempat adalah Pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta tentang kebolehan untuk melakukan penggandaan sebanyak satu salinan program komputer, di mana tanpa izin pencipta dengan beberapa syarat penggunaan. Pasal yang kelima adalah Pasal 46 ayat 2 huruf D Undang-Undang Hak Cipta tentang kelarangan melakukan penggandaan untuk kepentingan pribadi atas program komputer. Selanjutnya, teman-teman juga perlu mengetahui apa saja sih pelanggaran hak cipta. Jadi, sebagai sebuah produk digital, perangkat lunak komputer sangat rentan terhadap pembajakan. Kemudian, Microsoft Corporation sebagai sebuah perusahaan perangkat lunak raksasa dunia, di mana mengelompokkan 5 macam bentuk pembajakan perangkat lunak. Antara lain, yang pertama memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk, yang kedua shoplifting, yang ketiga penjualan CD-ROM ilegal, yang keempat penyewaan perangkat lunak ilegal, dan yang kelima downloading ilegal. Pelanggaran hak cipta berarti melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta sebenarnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, di mana terdapat banyak kegiatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran suatu hak cipta. Beberapa di antaranya yaitu mengutip karya tulis seseorang ke dalam karya ciptaannya sendiri, mengambil gambar atau video ciptaan orang lain untuk dicantumkan dan dimodifikasi dalam karya ciptaannya sendiri, memperbanyak karya ciptaan orang lain tanpa izin dan digunakan untuk kepentingan komersial
sosial, serta kegiatan lainnya. Jadi di sini teman-teman perlu mengetahui, dalam proses pembuatan suatu karya, baik itu karya tulis, karya seni, dan sastra, seringkali seseorang menggunakan karya cipta milik orang lain sebagai referensi untuk kebutuhan konten karya miliknya tanpa menyadari adanya potensi pelanggaran suatu hak cipta. Sehingga timbullah suatu pertanyaan, apakah hal tersebut menandakan seseorang tidak dapat menggunakan karya milik orang lain sebagai referensi? Lalu apa upaya yang dapat digunakan untuk menghindari pelanggaran suatu hak cipta? Jadi upaya yang pertama bisa kita lakukan adalah kita bisa membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua, kita bisa membangun masyarakat sadar hukum sehingga mengerti dan melaksanakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, pemerintah baik dari penegak hukum dan segenap masyarakat serta bersama-sama memerangi pembajakan terhadap karya-karya intelektual. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.